Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Setelah video sebelumnya kita sudah mulai pembukaan mengenai playlist store prosedur di MySQL. Video kali ini merupakan episode yang kedua dari rangkaian playlist store prosedur di MySQL. Video kali ini kita akan membahas mengenai delimiter. Nah, jadi delimiter itu sudah sempat kita singgung di video sebelumnya. Jadi delimiter adalah kayak sebuah pemisah antara statement satu dengan statement lainnya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat secara default, delimiter adalah titik koma yang dimiliki oleh MySQL. Jadi setiap kita melakukan select, misalkan select bintang from di sini karena kita menggunakan DMS, coba kita sim cars. Nah, kalau misalkan kita kita gunakan, ini kira-kira seperti ini. Jadi setiap akhir dari query kita gunakan titik koma. Nah, kemudian di sini select bintang from sim SPK misalkan seperti ini. Nah, ini disebut dengan delimiter adalah yang ini, yang titik koma ini. Kalau misalkan ini tidak dikasih titik koma, maka ketika dijalankan dia, kalau misalkan ini menggunakan kayak SQL Client Tool mungkin tidak akan masalah ya. Tapi di sini juga ada peringatan nih bahwa di sini harus ada pemisah titik koma. Kalau misalkan teman-teman menggunakan CMD, ini akan bermasalah ya ketika teman-teman tidak menggunakan titik koma. Kayak misalkan ini, nah, so database kita coba gunakan latihan 2. Nah, jadi setiap dari statement akan selalu ada titik koma ini. Kalau misalkan tidak diberikan titik koma, maka dia anggapannya belum akhir dari sebuah statement. Itu yang disebut dengan delimiter ya. Jadi secara default delimiter yang dimiliki oleh MySQL adalah titik koma. Nah, karena di sebuah store prosedur, titik koma itu sering digunakan pada setiap end dari sebuah statement query, karena di dalamnya itu akan ada banyak statement ya. Kita tidak bisa menggunakan titik koma sebagai end dari sebuah store prosedur. Kalau kita membuat store prosedur kan seperti ini ya. Kita sudah pernah contohkan sebelumnya. Misalkan ini contoh SP seperti ini. Secara sederhana ini bisa kita gunakan tanpa adanya delimiter seperti ini ya. Ini kita kasih begin supaya lebih konsisten ya. Kemudian di sini select bintang from sim cars misalkan seperti ini. Nah, ini harus menggunakan titik koma di sini, dan di end dari sebuah SP juga titik koma ini. Nah, ini akan agak bermasalah ketika teman-teman menggunakan script ini. Tetapi kalau misalkan dari SQL Client Tool-nya tidak terlalu berasa ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah banyak menggunakan kode, ini akan penting banget mendefinisikan delimiter. Jadi delimiter secara default ada titik koma. Nah, kita definisikan ulang. Teman-teman bisa menggunakan simbol apapun, tapi simbol itu belum digunakan oleh si MySQL. Kayak misalkan $2 ini biasanya digunakan. Nah, kemudian $2 ini digunakan dari end statement dari ini. Jadi ini menandakan bahwa store prosedur ini berakhir di sini. Nah, setelah berakhir ini definisikan lagi delimiternya ke semula, ke titik koma, supaya setelah ini bahwa delimiternya adalah titik koma. Nah, ini end dari statement, dan isi yang dari sini dari store prosedur sampai bawah ini akan disimpan sebagai item store prosedur di dalamnya. Jadi delimiter ini berguna seperti itu kira-kira ya.
Simbolnya boleh apa aja, boleh teman-teman menggunakan seperti ini juga boleh, ataupun dengan simbol apapun. Tapi yang sering digunakan adalah ini, dolar ini ya. Nah, sorry. Kalau teman-teman tidak menggunakan ini dan teman-teman membuatnya pada SQL Client Tool, ini semua tidak terlalu masalah ya. Nih, ini misalkan saya hilangkan, di sini diganti titik koma. Ini saya jalankan, ini akan tetap berhasil, tuh, tetap berhasil, di sini akan tersimpan. Tetapi kalau teman-teman menggunakan ini nggak akan bisa. Teman-teman harus mendefinisikan delimiternya. Ini saya hapus dulu ya, delete, oke. Nah, udah kita hapus. Nah, kita akan coba bikin di sini ya. Nah, kita coba gunakan apa ini, database yang sudah digunakan. Mana? Latihan 2. Nah, kita akan coba create ya. Delimiter. Nah, kita gunakan $2, enter. Tuh, jadi setelah delimiter ini dia akan mendefinisikan apa namanya, setelah ini masih berjalan, artinya create prosedur, contoh SP. Nah, ini saya tidak akan isi dulu apa namanya, parameternya. Begin. Nah, ketika begin, isi tabelnya ini adanya tabel barang. Select bintang from barang. Nah, setelah dari sebuah select ini harus ada titik koma. Nah, ketika misalkan delimiter ini masih error. Oh, kayak gini ya. Kalau misalkan ini delimiternya salah nih sintaknya. Nah, kita akan coba lihat sini delimiter. Delimiter. Ini salah ya. Ini pakai E, harusnya pakai I ya. Kita bikin ulang. Delimiter. Jadi pakai I, delimiternya kita definisikan seperti ini. Nah, jadi ini ya, kalau delimiternya belum terdefinisi, ini menjadi titik koma ini dianggapnya N sebuah statement. Jadi ketika kita enter akan error nih. Nah, kalau delimiternya sudah didefinisikan, create prosedur contoh SP. Ini aja. Isinya begin, kemudian select bintang from barang. Nah, kemudian di sini N. Nah, setelah N kita tambahkan $, lagi seperti ini. Nah, ini sudah berhasil ya kita bikin. Nah, delimiternya kita kembalikan ke titik koma. Jadi artinya sebelumnya delimiternya diubah defaultnya ke ini, ke $. Kita bikin sebuah SP dengan menggunakan delimiter ini. Jadi ketika ada titik koma, dia anggapnya ini bukan end dari sebuah statement. Jadi ketika enter baru kita jalan. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan SQL Client Tool atau query editornya dari SQL Client Tool, ini akan jauh lebih mudah. Tapi kalau menggunakan ini wajib, karena kalau misalkan enggak, ini agak akan bisa jalan karena akan error seperti ini. Nah, coba kita akan call dulu ya. Call contoh SP. Nah, kita berhasil ya membuat sebuah SP. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba kalau misalkan tanpa mendefinisikan delimiter. Create prosedur contoh SP2, misalkan seperti ini ya. Nah, habis itu begin select bintang
from barang, ketika enter akan muncul error seperti ini karena titik koma ini adalah sebuah default delimiter. Dianggapnya ini sudah selesai nih script dari create sampai barang ini. Makanya kita perlu definisikan seperti ini ya delimiter ini. Itu lebih jelasnya seperti itu delimiter. Nah, oke, itu mungkin udah lebih jelas ya. Jadi teman-teman biasakan kalau misalkan buat sebuah SP di sini definisikan delimiter. Nah, boleh dengan dolar seperti ini. Jadi setelah n, nah, kita kembalikan ke dolar, delimiternya, defaultnya balikin lagi ke titik koma. Oke, kira seperti itu di tutorial kali ini. Jadi kita sudah mengetahui mengenai fungsi delimiter atau pemisah antara beberapa statement. Secara default adalah titik koma delimiter dari end statement. Nah, kemudian kita bisa ngerubah delimiternya, default delimiternya menggunakan delimiter, kemudian delimiternya apa. Nah, setelah selesai kita balikin lagi ke delimiter defaultnya. Nah, kira-kira seperti itu. Di tutorial kali ini mudah-mudahan bisa membantu memberikan gambaran buat teman-teman menjadi tercerahkan lah. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.